Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Heriani dalam pembelajaran kimia SMA kelas 11. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Tahukah kamu bahwa bensin yang selama ini kita gunakan ternyata merupakan senyawa kimia yang terdiri dari sebuah deret panjang rantai karbon? Begitu juga dengan lilin, kertas, plastik, kain, oli, dan masih banyak lagi bahan alam yang terdiri dari deret panjang sebuah rantai karbon. Salah satunya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu thinner. Thinner tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Jadi, sebenarnya apa sih senyawa hidrokarbon itu? Langsung saja kita pelajari dalam definisi senyawa hidrokarbon. Dan bagian pertama, kita harus ketahui dulu bagaimana sejarah perkembangan dari senyawa organik. Sejak zaman dahulu, orang sudah mengenal bahwa berbagai zat dapat dihasilkan dari makhluk hidup. Nah, pada tahun 1700-an, Carl Wilhelm itu membedakan senyawa-senyawa menjadi dua kelompok. Yang pertama, senyawa organik, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Dan yang kedua, senyawa anorganik, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh benda mati. Sementara itu, pada tahun 1800-an, Johannes Jacob Berzelius menyatakan sebuah teori yang dikenal dengan teori vis vitalis yang menyatakan bahwa senyawa organik hanya dapat dibuat di dalam tubuh makhluk hidup, jadi tidak bisa dibuat di dalam laboratorium. Itu kata si Berzelius. Nah, ternyata muridnya Berzelius yang bernama si Friedrich Wöhler pada tahun 1800-an, dia mampu membuat senyawa organik, yaitu urea. Urea diperoleh dari pemanasan amonium sianat. Jadi, kata si Friedrich, dia bisa membuat urea tanpa menggunakan ginjal manusia atau hewan, yaitu dari pembakaran amonium sianat. Nah, sekarang kita lihat perbedaan senyawa organik dan anorganik berdasarkan kestabilan terhadap panas, kelarutan, titik lebur dan titik didihnya, struktur serta jenis ikatan. Ternyata pada senyawa organik, salah satu cirinya adalah mempunyai rantai atom karbon. Sedangkan pada senyawa anorganik itu dia tidak mempunyai rantai atom karbon. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa organik. Selanjutnya, pada bagian kedua ini, kita akan mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Pada dasarnya, keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen ini dapat kita buktikan melalui percobaan sederhana, yaitu melalui reaksi pembakaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, pertama, kita masukkan sampel di tabung reaksi. Kita bisa gunakan gula pasir, lalu kita tambahkan juga CuO atau tembaga 2 oksida yang biasa terdapat pada batu bata ya, yang bagian dalamnya itu yang berwarna hitam. Lalu tabung reaksi itu kita sumbat dan kita hubungkan ke dalam sebuah gelas kimia yang sudah diisi dengan air kapur. Nah, setelah itu kita lakukan proses pembakaran dengan menggunakan bunsen pada tabung reaksinya. Untuk menunjukkan suatu senyawa mengandung karbon, itu dapat dilihat dari warna pembakarannya. Jadi ketika kita bakar, itu biasanya akan berubah menjadi arang. Namun pada percobaan ini yang akan kita amati adalah uap hasil pembakarannya, yaitu uap yang ditampung di dalam air kapur. Jika air kapur yang semula jernih berubah menjadi keruh, maka dapat dipastikan senyawa tersebut mengandung karbon.
Jadi kalau ini tadi gula pasir, maka di sini akan berubah warna menjadi keruh. Kenapa keruh? Hal itu menunjukkan di dalam larutan tersebut ada gas CO2 atau yang sering kita kenal dengan karbon dioksida. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa senyawa itu mengandung karbon dan oksigen. Nah, selanjutnya untuk membuktikan adanya unsur hidrogen dan oksigen dalam suatu zat yang kita jadikan sampel tadi, itu bisa kita lihat dari menguji uap pemanasannya. Uap yang dihasilkan, jadi ada titik-titik air. Nah, titik-titik air itu sendiri biasa kita kenal dengan gas H2O yang sudah jelas bahwa itu terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Atau bisa juga kita lakukan pengujian menggunakan kertas kobalt. Jika mengandung unsur H dan O, maka akan mengubah warna kertas kobalt yang semula biru menjadi berwarna pink. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil pemanasannya berupa uap H2O. Maka sudah jelas bahwa gula tadi atau gula pasir yang kita jadikan sampel tadi merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, bagian ketiga, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Yang pertama itu dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, sudah jelas ya, seperti gula pasir pada percobaan sebelumnya, itu merupakan senyawa organik karena gula pasir itu berasal dari tumbuhan tebu. Atau contoh lainnya, pada saat proses memasak menggunakan kayu bakar. Dalam proses pembakaran kayu, lama-kelamaan kayu akan berubah menjadi warna hitam atau lebih sering kita kenal sebagai arang ya. Nah, arang tersebut menunjukkan bahwa pembakaran kayu itu akan menghasilkan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lalu sama halnya dengan hewan. Pada saat kita manggang ayam, manggang ikan, sate, manggang daging, itu juga akan menghasilkan unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Jadi hewan juga merupakan salah satu sumber senyawa organik. Ada juga batu bara, misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Lalu ada gas alam dan minyak bumi, yaitu seperti bensin, solar, oli, dan lain-lain. Jadi sumber senyawa organik atau senyawa karbon diantaranya berasal dari tumbuhan, hewan, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Selanjutnya bagian 4, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga dalam sistem periodik terletak pada golongan 4A dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya, dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Nah, sekarang kita buat konfigurasinya dari atom C. Itu 2, 4. Berdasarkan konfigurasi ke-6 elektron yang dimiliki atom karbon, didapatkan bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4. Untuk mencapai kestabilan, atom ini masih membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara berikatan kovalen. Tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Jadi yang spesial itu cuma untuk atom karbon atau atom C. Sehingga kalau kita lihat dari struktur ini, atom C itu dapat mengikat 4 atom H. Jadi satu atom C ini dapat mengikat
4 atom hidrogen. Selain itu, ditinjau dari konfigurasi elektronnya juga, dapat kita ketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil ya. Nah, hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Selanjutnya, atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon, membentuk rantai yang bervariasi. Jadi keadaan atom karbon yang demikian dapat membuat rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Selain itu juga dapat membentuk rantai lingkar atau rantai siklik. Nah, jadi kita lihat pada struktur ini misalnya, kalau kita lihat CH3 yang paling depan ini, itu dia berikatan dengan atom C lain tapi hanya satu. Tapi kalau kita lihat atom CH2 ini, dia bisa berikatan dengan 2 atom C lain, yang ini dan yang ini. Nah, sedangkan untuk struktur yang kedua, ini bisa kita lihat bahwa satu atom C dapat berikatan dengan 3 atom C lainnya. Sedangkan yang ini, satu atom C itu dapat berikatan dengan 4 atom C lainnya. Nah, itulah kekhasan dari atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Selanjutnya bagian kelima, posisi atom karbon. Senyawa karbon yang paling sederhana itu adalah senyawa hidrokarbon, karena hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Tapi meskipun begitu, jumlah senyawa yang dihasilkan dari kedua unsur ini amat sangat banyak loh. Keistimewaan atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dan kemampuannya dalam membentuk rantai karbon yang panjang menyebabkan atom karbon mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Kedudukan tersebut yaitu 1. Atom karbon primer, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Jadi yang primer itu dia hanya berikatan dengan satu atom karbon yang lain. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini, yang berikatan dengan satu atom karbon lain itu adalah yang nomor 1, nomor 9, terus nomor 10, terus juga nomor 11. Nomor 11 berikatan dengan atom C di nomor 4. Terus nomor 7 itu berikatan dengan atom C di nomor 6. Nomor 8 itu juga berikatan dengan satu atom C di nomor 6. Jadi ada 6 atom karbon primer. Nah, yang kedua, atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon yang lain. Nah, sekarang kita lihat atom C sekunder, berarti dia hanya berikatan dengan 2 atom C yang lain. Berarti bisa di nomor 3, ini C sekunder, karena dia berikatan dengan atom C nomor 2 dan atom C nomor 4. Lalu atom C nomor 5. Nah, atom C nomor 5 ini atom C sekunder karena dia berikatan dengan atom C di nomor 4 dan atom C di nomor 6.
Kemudian yang ketiga, atom karbon tersier. Atom C tersier yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Sekarang kita cari yang berikatan 3 dengan karbon yang lain. Itu ada di nomor 4. Dia berikatan dengan nomor 11, 3, terus juga 5. Lalu ada lagi atom C tersier pada nomor 6. Nah, dia berikatan dengan atom C5, atom C7, dan atom C8. Selanjutnya, yang keempat, atom C kuarterner. Atom C kuarterner, atom karbon kuarterner yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Nah, ini dia paling banyak, jadi semua tangan dari C itu penuh. Itu hanya ada pada atom C nomor 2. Jadi dia berikatan dengan atom C yang 1, atom C9, atom C10, dan atom C nomor 3. Nah, itu saja kedudukan atom C. Selanjutnya, bagian ke-6, penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh terjadi apabila jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Jadi setiap atom C punya tangannya tunggal, tangannya cuma strip 1. Nah, sedangkan hidrokarbon tidak jenuh itu terjadi jika mengandung ikatan rangkap 2. Jadi ada ini rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3. Pada ikatan karbon-karbonnya. Jadi kalau dia ada rangkap 2, rangkap 3 di setiap C mengikat C yang lain, itu ada hidrokarbon tidak jenuh. Sedangkan kalau dia hanya punya tangan 1 atau tunggal, itu berarti dia hidrokarbon jenuh. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbon, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Rantai karbon alifatik yaitu rantai karbon terbuka. Jadi rantai karbonnya terbuka, lurus seperti ini. Nah, namun rantai karbon alifatik ini juga bisa bercabang. Jadi tidak selalu rantai lurus, tapi juga bisa rantai bercabang. Misalnya di sini kita buat percabangan, jadi ada CH3 misalnya. Nah, itu bercabang. Kalau tadi lurus, yang ini bercabang. Kemudian hidrokarbon siklik. Rantai karbon siklik yaitu rantai karbon yang tertutup. Nah, jadi dia tidak lurus, tidak bercabang, tapi tertutup seperti ini. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar dari rumah, semangat berprestasi dari rumah. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.